Puasa dalam anestesi, persiapan puasa total kini tak lagi. Sudah menjadi standar dalam anestesi untuk dilakukan persiapan puasa sebelum tindakan anestesi dan operasi. Sedapat mungkin pasien sudah mulai puasa makanan padat sejak 6 jam sebelum prosedur, bisa memanjang hingga 8 jam apabila berlemak dan goreng-gorengan. Sementara itu, puasa clear fluid cukup 2 jam sebelum prosedur. Kecualian pada bayi, puasa cukup 4 jam apabila mengkonsumsi ASI, sedangkan susu formula tetap 6 jam. Tujuan utama dilakukan persiapan puasa adalah untuk mengurangi risiko terjadinya aspirasi paru. Aspirasi paru merupakan kejadian masuknya isi lambung ke dalam paru-paru yang dapat terjadi seperti saat pasien mengalami muntah selama prosedur anestesi dan operasi. Pasien mungkin dalam kondisi penurunan bahkan kehilangan refleks dan mekanisme proteksi jalan nafas baik akibat obat-obatan anestesi maupun karena kondisi medisnya. Aspirasi lambung dapat menyebabkan komplikasi paru yang bisa berakibat fatal. Tetapi puasa terlalu lama juga tidak baik, karena dapat menyebabkan resistensi insulin, ketidaknyamanan pasien karena haus dan lapar, serta risiko penurunan volume intravaskular. Juga terjadinya kondisi katabolik dengan peningkatan hormon kortisol dan glukagon, serta terjadinya stres metabolik. Selama ini, pada pasien dengan risiko aspirasi paru yang rendah, tetap disarankan untuk minum clear fluid 2 jam sebelum induksi untuk fasilitasi kecukupan cairan selama periode puasa. Clear fluid sebenarnya bukan hanya air putih saja, tetapi dapat berupa air gula, teh manis, minuman elektrolit, maupun minuman karbohidrat. Semuanya tanpa ampas. Namun kenyataannya, karena satu dan lain hal, pasien justru puasa sepanjang malam. Saat ini, sesuai dengan perkembangan dari ERAS, pasien tidak lagi dipuasakan total atau sekadar diedukasi untuk minum pada 2-3 jam sebelum induksi, melainkan justru diberikan program yang terencana berupa pemberian loading karbohidrat. Loading tersebut dapat diberikan dengan pemberian maltodextrin konsentrasi tinggi yaitu 12,5% atau 100 gram dalam 800 ml pada malam hari sebelum pembedahan dan 50 gram atau 400 ml dalam 2-3 jam sebelum induksi. Rekomendasi ini memiliki bukti dengan grade yang kuat. Harapan akan kecukupan nutrisi dan cairan dengan pemberian loading karbohidrat tersebut dibarengi dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana dengan risiko aspirasinya dan bagaimana bukti-bukti terbaru yang mendukung prosedur tersebut? Dari systematic review ini, kita mendapatkan bahwa isi lambung dari pasien yang menjalani prosedur dengan pasien puasa yang lebih cepat serupa bahkan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah berpuasa sejak tengah malam. Dari 22 RCT yang ditelaah, tidak terdapat peningkatan risiko aspirasi lambung, regurgitasi, dan morbiditas pada pasien yang menerapkan panduan puasa yang lebih pendek dibandingkan mereka yang mulai berpuasa sejak tengah malam. Sementara itu, pada penelitian ini kita mendapatkan bahwa pemberian clear fluid yang mengandung karbohidrat 50 gram dalam 400 ml larutan aman diberikan dalam waktu 2 jam sebelum induksi, dengan waktu rata pengosongan lambung adalah 90 menit atau 1,5 jam. Sementara itu, pada publikasi ini disebutkan bahwa dengan pemberian loading karbohidrat, produksi insulin akan naik, diiringi dengan penurunan resistensi insulin pasca operasi, mempertahankan cadangan glikogen, mencegah pemecahan protein, dan peningkatan kekuatan otot. Lalu bagaimana dengan praktek klinis saat ini? Dengan adanya berbagai bukti serta panduan yang mendukung dilakukannya prosedur ini, saat ini kita berada dalam tahap transisi. Namun, masih diperlukan adaptasi dari berbagai layanan kesehatan untuk merubah paradigma yang sudah ada selama ini. Selain itu, juga diperlukan kolaborasi dengan semua pihak seperti dokter bedah, bagian gizi, manajemen, serta tim perawat. Dengan begitu, diharapkan semua tim akan sepaham serta kompak untuk melakukan perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan waktu pemulihan pasien pasca operasi. Demikian dari kami, terima kasih.